Hai sahabat DPF, saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Everywhere. Kali ini kita akan belajar kembali kepada Bapak Kiai Haji Wafiuddin Sakam. Bersama Mubalik Nasional yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MUI Komisi Pendidikan dan Kaderisasi ini, kita akan mendengarkan pengalaman beliau bertraveling ke Serbia dan Amerika Serikat. Melalui perjalanan tersebut, kita akan mencari tahu sebesar apa peluang anak-anak muda Indonesia untuk bisa belajar di kampus terbaik dunia. Mari ikutin inspirasinya di podcast Everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lasnas DPF, kembali lagi di podcast Everywhere. Alhamdulillah spesial, ini podcast pertama kita dengan nuansa studio baru yang insya Allah dari tempat sini kita akan mengirimkan atau kita akan berbincang-bincang mengenai banyak hal-hal baik yang bisa teman-teman dengarkan dan saksikan bersama-sama di kanal YouTube Bukapangan. Baik, saat ini bersama saya tamu spesial kita yang sama-sama kita hormati, Dewan Pembina serta Dewan Pengawas Syariah dari Lasnas DPF, Bapak Kiai Haji Wafiuddin Sakam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun pegel-pegel masih Pegel-pegel dikit ya. Karena masih baru beberapa hari Pak sampai Indonesia Pak. Baru mungkin 3 hari ya. 3 hari. 3 atau 4 hari. Setelah perjalanan ya. 1 bulan setengah ke Eropa, ke Amerika, US ya Pak, ke Amerika, tempat lain dan beberapa tempat. Ini yang karena Pak Kiai baru pulang dari Eropa, dari US, dari beberapa tempat lainnya, tentu kita di sini mungkin pengen dapat cerita nih dari Bapak. Kira-kira dari perjalanan kemarin nih cerita apa yang bisa dijadikan oleh-oleh buat kita semua Pak? Pertama kami pergi ke Serbia. Yeah. Kita tahu Serbia itu negara pecahan dari Yugoslavia. Yeah. Dan Yugoslavia sebelum pecah itu dulunya adalah negara yang berbasis ideologi sosialisme. Mungkin sosialisme komunisme juga ya. Itu ya. Nah, jadi Serbia itu negara sosialis lah. Yeah. Kalaupun mungkin tidak terlalu komunis. Kemudian saya pergi ke Amerika Serikat, ke US. Itu adalah negara kampionnya kapitalisme. Ya. Meskipun Serbia setelah dia komunisme di dunia ini bubar, dia pun menyatakan diri sebagai negara demokratis. Ya. Tapi nuansa sosialisnya masih terasa. Nah, yang saya lihat rupanya ideologi apakah menjadi kapitalis atau menjadi sosialis itu adalah ideologi ekonomi. Bagaimana orang merumuskan nilai-nilai, prinsip-prinsip dalam membangun kehidupan sosial, dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Nah, maka terbentuklah ada kapitalisme, ada sosialisme. Itu ideologinya. Tetapi sebagai manusia, mereka semua tetap manusia. Biasa. Itu yang menarik. Jadi saya berjalan keliling ke Serbia. Nah, kita ini kan, terutama saya, dibesarkannya, saya lahir tahun 61. Iya Pak, beda jauh Pak iya, sama. Jadi tahun 65 muncul gerakan kan G30S. PKI. Iya. Lalu naik Orde Baru. Iya. Orde Baru di bawah pengaruh Amerika yang kapitalistik sangat ketat sekali menghantam apapun yang namanya sosialisme dan komunisme. Sehingga yang banyak beredar itu kan film-film dari Amerika. Dan film-film Amerika itu Hollywood kalau menceritakan negara sosialis komunis seperti Uni Soviet, seperti Cina, seperti Cekoslovakia, seperti Yugoslavia, termasuk Serbia atau negara-negara Eropa Timur, itu dibangun citra melalui Hollywood itu bahwa negara-negara sosialis itu miskin, tertinggal, rumahnya jelek-jelek gitu, industrinya tertinggal. Saya terpengaruh karena saya besar dalam suasana
yang semangat anti sosialisme Anti-sosialis. komunisme itu sangat tinggi. Tapi setelah saya kunjungi Uni Soviet, Rusia. Sekarang jadi Rusia, Pak. baik Moskow maupun Saint Petersburg. Saya kunjungi Beijing dan beberapa kota lain di Cina. Bahkan saya masuk ke Pyongyang, ibu kotanya Korea Utara yang masih sangat komunis itu. Terakhir ini yang kemarin ke Serbia. Selain juga pernah ke Jerman Timur, sekarang udah bergabung dengan Jerman. Ya. Ternyata ya itu tadi, kehidupan masyarakat, kemudian kehidupan teknologi dan industri itu tidak jauh beda dengan negara-negara yang dianggap maju ya Pak, seperti US. Tidak seburuk apa yang terbenam dalam pikiran saya, terutama generasi saya yang dibenamkan oleh pemerintahan Orde Baru dan Amerika yang kapitalistik. Mereka manusia biasa. Saya senang jumpa dengan orang-orang Serbia. Secara fisik mereka Eropa, tapi kulitnya tidak putih pucat dan lebih dekat dengan Asia. Secara karakter itu juga lebih meng-Asia, lebih santun, lebih halus, begitu ya. Saya jalan dengan istri di pinggir Sungai Danube sore hari itu. Orang-orang banyak yang olahraga, wisata, bawa anaknya masih kecil jalan. Kita kan orang asing, tetapi ketika kita bertatap mata dengan orang lain, di banyak tempat itu, bahkan di Timur Tengah, apalagi kalau kita jalan sama perempuan meskipun istri kita, mereka itu seperti menyelidik. Oh, ini orang asing, apalagi ini perempuan, matanya tajam menyelidik. Terasa tatapan curiganya ya Pak? Iya, tapi mereka itu tidak. Begitu dari tatapan mata, mereka hangat ya? Menghindar, gitu. Jadi menunjukkan no problem lah, gitu. Kita ini, dan saya naik bus, naik taksi di pasar, termasuk pasar rakyat yang receh-receh lah, bukan mall gitu. Itu orangnya cenderung santun-santun. Dan yang menjadi hal yang menarik bagi saya adalah penghargaan terhadap hak individu, respect terhadap orang lain. Itu respect terhadap orang lain itu cukup tinggi. Ya kalau posisi Muslim ya memang minoritas. Tapi di sekitar Belgrade saja itu ada lebih dari 12 masjid. Selain satu masjid yang paling besar yang dibangun ketika zaman kekuasaan Khilafah Turki Utsmani. Itu masjidnya paling besar itu. Tapi di masjid-masjid kecil, saya kunjungi satu masjid kampung yang masuk jalan itu cuma ngepas mobil, sehingga ketika kami mau putar balik mobil itu pun susah kami harus mundur gitu. Masih kecil. Itu tempat ibadahnya bagus, itu bersih sesuai dengan standar Eropanya, itu jamaah-jamaahnya yang saya senang banyak kaum muda. Gitu. Ini agak mirip dengan masjid di Moskow. Di Rusia. Yang satu saat saya sholat Jumat di sana, itu 70% jamaah masjid itu adalah kaum muda. Jadi memang terasa ya semangat keberislaman itu semakin menguat di kalangan ya. Kalau itu terjadi pada kaum muda di negeri-negeri Muslim ya wajarlah yang mayoritas Muslim. Tapi ini di negeri-negeri yang Muslim itu minoritas, itu satu. Dan yang kedua itu negara yang dulunya sosialis komunis yang katanya semangat ateismenya kuat. Tinggi, ya Pak. Nah, tapi kaum muda sekarang, kaum muda Muslim itu menunjukkan keberislaman yang happy. Gitu. Mereka senang gitu dengan gaya hidup kaum muda itu. Mungkin dari situlah mereka bisa menunjukkan identitas yang lebih kokoh itu. Nah itu di Serbianya. Ini dari sisi keagamaannya itu. Di Amerika juga begitu. Saya kunjungi New York City, kemudian ke negara bagian New York sebelah utara, Syracuse, upstate. Dari sana bergeser ke negara bagian Massachusetts, ke Boston. Kita main-main ke Universitas Harvard dan MIT.
dan semua itu nyetir mobil sendiri. Nikmat. Sudah ya. nikmat ya Pak ya. Nikmat. Sudah punya pengalaman Iya. bawa kendaraan di US. Dari Boston kemudian kami menuju ke selatan ke Maryland, ke county-nya Silver Spring, atau apa itu? Ya, karena di sana ada imam Indonesian Muslim Association in America. Iya, iya. Jadi itu komunitas Muslim Indonesia yang mereka sudah punya imam center sendiri, besar, beserta sekolah. Islamic Center ya, seperti itu ya Pak? Iya, mereka menyebutnya imam center. Imam Center. Oh. Nah, meskipun itu sebenarnya adalah gereja yang kemudian dibeli menjadi masjid. Iya, menjadi itu besar kegiatan. sekali. Ya. Sebenarnya dulu tahun-tahun mungkin 70-an itu beberapa tokoh kita di perwakilan tetap RI di New York itu juga punya masjid yang disponsori oleh orang Indonesia, namanya Masjid Al-Hikmah pembangunannya itu. Tetapi yang Imam Center ini jauh lebih besar dan karena lebih baru ya, lebih bagus. Jadi gitu. kegiatan juga sudah mulai ramai ya Pak, kegiatan ramai sekali, ramai sekali. Kegiatan ramai Itu. Artinya Muslim Indonesia itu cukup cukup berkembang di sana. Di US Pak. Ya, di US. Di Serbia sendiri yang tidak saya sangka itu ada sekitar 18 mahasiswa Indonesia. Oh, di Serbia malah. Di Serbia. Jadi nampaknya Serbia memberi beasiswa kepada anak-anak muda Indonesia. Di sana waktu kami sholat Jumat di KBRI. Di mana-mana pentingnya KBRI ini kan membawa misi keindonesiaan. Iya. Nah, termasuk di dunia Islam kan tidak pernah dikenal istilah halal bihalal kecuali di Indonesia. Dan kemudian halal bihalal itu menjadi mengglobal karena di tiap KBRI ada halal kegiatan bihalal. di bulan Syawal ya Pak. Ya, yang di negara-negara Arab sendiri nggak dikenal istilah halal bihalal. Jadi istilah halal bihalal itu mendunia karena ada KBRI yang di Indonesia. KBRI menyelenggarakan sholat Jumat gitu. Dan dengan saya sholat Jumat dengan beberapa mahasiswa. Mereka memberi informasi itu. Berarti sudah banyak juga ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa dari negara-negara Eropa Timur atau dari ex-sosialis itu, ex-sosialis komunis ya. Kalau di Moskow lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi di Rusia Pak. Ya, mahasiswa kita jumpai di sana. Ya kalau di Amerika ya sudah pasti banyak, itu. Baik yang berangkat dengan beasiswa, beasiswa dari negeri LPDP ya Pak. Beasiswa dari Amerika sendiri, Fulbright dan segala macam. juga biaya sendiri dari orang tuanya. Dari orang tua. Banyak beasiswa dari ibu ya. Ya. Jadi tadi Bapak juga cerita mengenai keliling ke universitas terbaik mungkin di US. Karena ada juga video Bapak yang juga udah naik di sosial media kita yang Bapak lagi ngomong dari Harvard University. Melihat perkembangan pendidikan di sana itu bagaimana Pak? Mungkin yang bisa men-trigger kita untuk berupaya lebih maju untuk investasi di pendidikan Pak. Ya, karena kunjungan kami ke sana bersama keluarga itu untuk mengantar anak yang baru masuk di Syracuse University. Ya, jadi sekalianlah kita kunjungi. Jadi New York University, NYU, kemudian Syracuse University, itu beberapa hari kami tinggal di kompleknya. Kemudian Harvard, MIT, nah itu. Yang menarik tentu saja karena mereka negara maju, dana risetnya itu besar sekali. Jadi keluar masuk kampus-kampus itu, orang Amerika itu punya confidence, percaya diri yang tinggi. Jadi kalau kita masuk ke kampus UI misalnya atau kampus-kampus besar di Indonesia itu kan di mana-mana ada security, harus dengan izin. Itu. Kita di sana keluar masuk kampus biasa-biasa aja tuh, nggak begitu nampak, harus izin ini. Protokolnya nggak kuat ya, protokolnya nggak tinggi. Ya tentu pengawas mereka kuat, di mana-mana ada CCTV gitu kan, dan tempat-tempat yang strategis mereka menggunakan akses elektronik, jadi hanya mahasiswa, hanya staf pengajar dan orang tertentu yang bisa masuk. Tapi kita bisa masuk. Di MIT itu saya masuk ke laboratorium
mekanikalnya, ke laboratorium angkasa luarnya segala macam, kita bisa lihat dari dinding kaca itu. Nah, ya karena mereka negara maju adalah dana risetnya besar itu. Dan jangan lupa sebagian juga kan dari uangnya dari kita juga. Uang dari kita itu dari mana? Orang tua di Indonesia yang mengirim anaknya sekolah ke sana kan bayar. Dan yang katanya bantuan beasiswa dari Amerika itu kan sebenarnya dihitung sebagai hutang. Jadi ditawarkan ini bantuan dari pemerintah Amerika untuk Indonesia, mahasiswanya yang mau sekolah, tapi kan dihitung sebagai hutang yang harus dibayar. Dihitung sebagai investasi yang harus dikembalikan ya Pak ya? Ya, Amerika sendiri menghitungnya, oke, saya kasih beasiswa ini, tapi saya minta lisensi untuk paling tidak misalnya Freeport jangan diganggu gitu. Atau ada hasil tambang lain yang kami minta, itu ada imbalannya. Jadi ya biayanya dari kita juga sebenarnya. Jadi itu tadi kalau kita cerita, tapi saat di US mungkin US sebagai negara yang menampung banyak orang-orang dari luar Amerika. Dalam beberapa catatan yang saya tahu orang Indonesia itu masih sedikit Pak sebenarnya. Itu apakah memang menurut Bapak nih, apakah kita memang perlu mengirim orang lebih banyak lagi ke sana kayak seperti India ya Pak? India kan mereka progresif sekali mengirim anak-anak muda terbaik mereka ke US belajar di Amerika, sehingga sekarang di bidang teknologi itu India penguasanya lah, CEO-nya Google orang India dan segala macam. Apakah Indonesia di saat ini nih di kondisi sekarang tuh masih relevan mengirim mahasiswa sebanyak-banyaknya ke sana, atau kita kayaknya perlu upaya lain yang lebih progresif gitu Pak? Yang pertama, India dengan Cina itu kan relatif sama jumlah penduduknya. Mungkin dalam beberapa tahun lagi akan jadi nomor satu. Itu. Jadi wajar kalau kemudian orang India dan orang Cina itu paling banyak menyebar di seluruh dunia. Kita transit atau landing di Dubai, kita landing di Istanbul, di Qatar. Itu begitu keluar dari pesawat terbang ya wajah-wajah Cina, wajah-wajah India. Mendarat di New York begitu juga. Jadi memang populasinya besar. Yang kedua, pemerintah India memang sudah menerapkan dari dulu strategi untuk memajukan bidang IT. Mereka sangat serius mengembangkan bidang IT, fokus gitu ya. Sehingga sekarang boleh dibilang India itu negara yang paling maju IT-nya nomor 2 di dunia setelah Amerika. Sampai-sampai kan kita tahu perusahaan-perusahaan IT kelas dunia ya, seperti Google, Microsoft, Google, ya, Amazon dan lain-lain itu kan banyak CEO-nya itu orang-orang India. Itu. Dan di Indonesia sendiri, di Pulau Jawa misalnya dari pantai utara di Banten itu, mulai dari Cilegon, Serang sampai Jakarta terus itu, di mana ada industrial estate, itu kalau jam-jam makan siang kan kelihatan itu yang keluar orang-orang India. Mereka biasanya dua sangat maju dalam bidang IT-nya, pegang IT-nya, atau kedua dalam bidang manajemennya. Itu. Jadi kalau dikatakan pelajar Indonesia itu harus kita kirim lebih banyak dibandingkan dengan India, ya India udah lebih maju memang. Tapi yang lebih menambah motivasi kita, jangan bandingin dengan India, bandingkan dengan Malaysia. Oke, oh ya, ya kalau Indonesia, kalau dengan Malaysia harga diri kayaknya Malaysia itu kan penduduknya berapa ya? Mungkin sekitar 30 jutaan dibanding kita yang 200 sampai 280 juta, mungkin 1/9-nya. Lebih kecil, tetapi mahasiswa Malaysia di negara asing itu lebih banyak. Ya, dalam studi keagamaan misalnya, mahasiswa Malaysia yang sekolah di Al-Azhar University yang beberapa tahun lalu saya kunjungi, itu lebih banyak itu daripada mahasiswa Indonesia di sana. Nah, begitu juga mahasiswa Malaysia yang ada di negara Eropa Barat dan di Amerika, itu banyak sekali. Itu ini nampaknya kesadaran orang untuk belajar yang berbeda, ya.
bukan saja prioritas dari para pengelola negara, penguasa, tetapi juga dari anak-anaknya juga. Nah, namun jangan lupa juga kalau Malaysia itu memiliki sedikit kelebihan atau kemudahan belajar ke Amerika, karena kan Malaysia itu bagian dari Commonwealth, Inggris. Itu kan. Nah, ada banyak negara-negara di muka bumi ini yang di bawah ex-jajahan Inggris dan menjadi anggota persemakmuran. Sehingga mereka, keberadaan mereka itu sampai sekarang kan masih banyak harus berkonsultasi dengan Raja Inggris, dulu dengan Ratu. Sehingga katakanlah mereka punya backing Inggris yang kuat. Paling gampang, paspor Malaysia itu lebih laku. Orang Malaysia pakai paspor Malaysia keliling dunia itu mudah sekali. Nah, karena ini Malaysia tuh Inggris. Nah, sedangkan kita paspor Indonesia ini mau masuk negara lain aja harus minta visa dulu. Ya, ini karena tetapi karena kita kan tidak menjadi bagian dari Belanda. Kita memang sudah memerdekakan diri. Nah, dengan perjuangan itu keunggulan kita. Nah, itu. Jadi memang tetapi kalau semata-mata mengandalkan negara itu juga belum cukup daya kita untuk cukup, mengirim sebanyak-banyak gitu. Karena banyak juga sebenarnya peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa. Di luar beasiswa resmi negara ya Pak? Iya, itu. Mohon maaf, bukan maksudnya kita sangat tergila-gila pada asing ya, itu. Tetapi nampaknya memang anak-anak muda kita ini kalau keluar negeri itu masih belum punya nyali. Banyak yang belum punya. Meskipun trennya sekarang di kalangan kaum muda sekarang lebih banyak. Udah lebih banyak sadar. Masih ini ya, masih banyak yang ngelihat keluar negeri itu hal mewah, apalagi bukan soal mewahnya, nyali, keberanian. Itu. Takut nggak bisa bahasanya gitu kan, ketemu orang asing. Sebenarnya nggak juga. Nah, saya lihat banyak anak-anak muda sekarang itu di berbagai negara mereka dengan backpack saja. Mereka beli tiket jauh-jauh hari. Kan ada musim-musim harga tiket itu sangat murah. Asal jangan sekitar liburan musim panas, ya, antara Juli sampai September. Jangan sekitar tahun baru. Dan Natal dan Tahun Baru, ya, Desember Januari. Nah, selain itu kan cenderung harga tiket murah. Apalagi dibelinya 6 bulan sebelumnya. Itu. Nah, jadi banyak mereka membeli sekian bulan sebelumnya harga tiket murah. Kemudian bagaimana tinggal? Mereka sekarang sudah ada internet. Jauh-jauh hari bisa pesan tempat tinggal yang murah. Airbnb misalnya. Airbnb itu sangat murah sekali. Tempatnya pun strategis, bisa di dalam kota. Jadi keluar dari rumah yang disewakan. Kalau kita kan rumah-rumah kecil tuh dijadikan pondokan ya, hotel seperti apa, Oyo gitu ya. Kan nggak apa-apa lah kita sebut nama ya, atau yang lain itu. Nah, Airbnb di Eropa, di Amerika itu mudah. Itu. Di mana-mana ya Pak. Kami sendiri pernah pergi ke Yunani, itu sewa rumahnya jauh-jauh hari melalui Airbnb. Dari internet bisa kita lihat lokasinya ke pusat kota bagaimana, fotonya bagaimana, semua, dan ternyata murah itu. Nah, jadi asal punya keberanian. Berarti mau nabung gitu. Mengirimkan anak-anak muda sebanyak-banyaknya ke luar negeri, sebanyak-banyaknya ke luar negeri itu menjadi variabel penting dalam memajukan pendidikan kita ke depan ya Pak? Iya. Jangankan buat anak-anak muda, buat saya yang sudah tua begini pun, itu setiap kali pergi ke berbagai negara, itu membuka cakrawala, membuka wawasan baru. Nah, sehingga saya dengan teman-teman mubalik, dai yang muda-muda, itu sering mengajak, ayo kita pergi ke Singapura, ayo kita pergi ke Malaysia, ayo pergi ke Cina, itu, ke Mesir, dan mereka nabung-nabung. Saya sangat merekomendasikan para ustadz, para mubalik, di antara uang-uang yang diperoleh penghasilan itu, selain mungkin disisihkan untuk cicilan motor atau mobil, cicilan haji atau umroh, cicilan rumah,
tolong sisihkan juga di cicilan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Itu. Dan itu ketika dilakukan secara kolektif dengan perencanaan yang baik, itu murah dan mata kita terbuka melihat wawasan baru. Orang hidup tuh begini. Itu. Jadi kita nggak tahu negara lain itu hanya semata-mata melihat dari peta bumi aja, atau melihat dari film-filmnya atau dari film. Itu pun kadang filmnya juga pasti ada maksud-maksud lain. Yang namanya film kan bagian dari propaganda, Pak. Propaganda juga, ya, ada unsur propagandanya. Itu bagus, itu penting untuk membuka wawasan. Iya, apalagi mengirimkan anak-anak muda untuk belajar di universitas-universitas terbaik di dunia, ya Pak. Ya. Ini juga yang menjadi dilema, maksudnya menjadi perbincangan yang menarik di Twitter. Dan perbincangan ini terus ada, Pak. Anak-anak muda yang misalnya dapat beasiswa dari LPDP itu langsung gitu lulus harus pulang ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia mereka nggak ada tempat. Menurut Bapak gimana melihat dilema ini, Pak, yang terjadi? Iya, saya agak kurang paham dengan pola pikir seperti ini, ya. Dulu kita kenal ada ahli nuklir dari Jepang, kemudian sudah doktor, dia pulang ke Indonesia, tapi di sini kan orang mau bekerja sebagai peneliti, laboratoriumnya nggak ada, alat-alatnya nggak ada. Dan karena laboratorium tidak ada, berarti proyek penelitian juga tidak ada. Kalau proyek penelitian tidak ada, berarti juga tidak ada uang masuk. Maka dia makan gaji, ya semata-mata gaji ASN-nya itu sebulan berapa. Lalu berharap dari mana lagi ASN itu kalau tidak dapat tambahan dari proyek-proyek dari jabatan. Berarti dia harus mengejar struktur. Jabatan struktural, dari situ dapat tunjangan. Tapi kan yang namanya jabatan makin ke atas makin sempit, susah juga. Kadang-kadang mereka bahkan tidak punya meja, gitu. Nah, jadi mau bagaimana? Nah, terpaksalah mereka pulang lagi ke luar negeri. Gitu. Dulu saya kenal juga adik kelas saya. Bahkan ketika saya ke Jerman tahun 95, dia sudah hampir PhD. Dalam bidang yang sangat sensitif terkait dengan nuklir. Lalu pulang, sudah jadi doktor, pulang. Dia mau melanjutkan mengurus statusnya sebagai pegawai negeri, sebagai dosen di UI waktu itu hampir gagal. Hanya karena satu, tidak punya sertifikat penataran P4. Yang itu yang relevannya di zaman Orde Baru ya Pak ya? Ya. Tapi kemudian saya ikuti perkembangannya di UI itu, dia dokter dalam bidang fisika, dia tetap banyak diundang ke negara-negara maju untuk melakukan riset, dan dia di sana dia bisa dapat uang. Itu. Nah, yang menariknya dengan uang-uang itu dia kembali, dia bikin laboratorium dari dana pribadi. Nah, suatu saat saya ceramah Ahad siang di sebuah perumahan yang sederhana daerah Bojong, dan saya jumpa dia duduk di belakang. Lalu kami sempat singgah ke rumahnya. Nah, ketika rumah-rumah di sebelahnya itu sudah banyak tinggi-tinggi atau mewah-mewah ya, dia masih rumah standar. Ini dulu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah jauh berbeda itu. Nah, jadi memang tidak fair juga kalau kita seperti ketakutan terjebak oleh nasionalisme yang picik, bahwa anak-anak muda kita yang pintar tidak bisa kita berikan fasilitas kerja yang baik di sini, tapi mereka bekerja di negara asing pun kita khawatirkan mereka akan lari. Gitu. Padahal kalau mereka berkarya di luar negeri, universitas-universitas yang terkenal, kan bisa terjadi kolaborasi. Karena kalau di negara-negara maju itu, kalau dia seorang profesor, pengajar di universitas, oleh kampusnya kan dia dituntut untuk banyak mendidik anak-anak lain untuk bisa jadi dokter juga. Nah, dia menjadi pembimbing. Maka dia mencari. Nah, kalau dia sudah jadi profesor,
doktor di sebuah universitas, yang universitas itu punya misi sains tertentu dan menyiapkan anggaran tertentu, maka orang kita ini akan cari dari Indonesia itu mana kadar-kadar muda. Ditarik ya. Kemudian ikutkan program doktoral. Anggaran dia yang pegang. Nanti jadi doktor. Itu kolaborasi. Kalaupun mungkin dia nggak pulang, mungkin anak didiknya bisa pulang. Artinya potensinya sangat besar untuk kesempatan bagi anak muda di Indonesia untuk berkuliah di luar negeri atau untuk untuk melihat potensi-potensi keilmuan di Singapura. Saya sering ngobrol di sebuah masjid dekat NUS, National University of Singapore. Itu ada masjid di luar. Saya sering ngobrol dengan direktur masjidnya. Dan direktur masjidnya itu adalah seorang profesor doktor dalam bidang fisika material. Dan itu orang Indonesia. Dia 6 bulan di Singapura, 6 bulan di Jerman melakukan riset. Dan dia punya dana cukup besar Pak, untuk mendoktorkan orang istilahnya. Itu. Dan dia kalau mau ketemu dia gampang di masjid karena dia 5 waktu selalu sholat di masjid itu. Di masjid itu Pak. Ya, dia jadi imam pula. Cuma kan kita juga kadang-kadang nyeleneh juga bangsa ini. Kalau ada orang terlalu semangat keislamannya tinggi, dianggap radikal gitu kan. Gitu. Banyak dilemanya lah bangsa kita. Gitu. Soal salah satu dilema tadi yang sempat Bapak ucapkan, potensi itu kan sangat besar di sana, tapi ada persoalan mendasar yang Bapak bilang tadi soal nyali. Itu gimana Pak? Bagi kaum mudanya nyali, bagi masyarakat luar situ, jadi nyali itu untuk maju sendiri, terbang sendiri ke negara asing, jalan sendiri, nggak punya nyali. Nggak punya nyali Pak ya. Tapi kalau ngelihat ada orang lain bisa berkemajuan, itu dia menginginkan kemajuan itu, kesuksesan itu tidak jatuh pada orang itu, tidak terjadi pada orang itu. Itu yang dalam bahasa Arabnya hasud. Hasud, hasad, dengki. Kalau sekadar iri itu saya ingin seperti dia. Tapi kalau yang namanya dengki itu, semoga kelebihan yang ada pada orang itu hilang, jatuh ke saya gitu. Nah, jadi diri sendiri buat maju nyali, lemah, keberanian, independensi, semangat individualisme. Tapi melihat kemajuan orang itu dengki gitu. Mungkin seperti orang panjat pinang. Iya Pak. Ya. Siapa yang udah naik di atas ditarik gitu, maunya diri sendiri yang pertama naik ke atas. Itu, ini tidak berkolaborasi, tidak mau bekerja sama. Itu kita kan bandingkan dengan sesama Asia ya, bukan menjelek-jelekan bangsa kita. Kita sendiri punya kelebihan kok, kita punya semangat guyup. Ya. Saya jumpa dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Al-Azhar University di Mesir. Mereka bisa tinggal di satu tempat, mereka saling tolong-menolong, masak pun kolektif. Apalagi orang-orang kita kan buat makan nggak susah-susah amat. Istilahnya ketemu nasi sama garam aja udah cukup. Okay, Pak. Nah, ada cabai aja udah cukup. Nah, mungkin harus bersama-sama gitu, jangan sendiri-sendiri banget kalau emang nggak berani. Oke Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah banyak obrolan menarik, banyak hal-hal positif yang kita dapat dari perbincangan ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan memberi inspirasi dan motivasi bagi kaum muda untuk berani mengembara, berani dan punya nyali, melihat melihat luasnya bumi Allah ini ya Pak. Insya Allah. Sehat-sehat Pak. Amin, Insya Allah nanti amin. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.